segar. Tuhan Yesus telah memberkati istirahat malam kita sepanjang malam yang lalu hingga pagi hari ini. Anak-anakku sekalian telah merasakan nikmat, merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hingga anak-anakku sekalian pagi ini telah duduk manis di rumah masing-masing, kita mengikuti ibadah bersama. Nah, untuk mensyukuri nikmat Tuhan pagi ini, mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi, selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Tolong sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kita pagi hari ini, pagi yang cerah dan yang penuh kesehatan. Mari kita sama-sama berdoa, masih dalam keadaan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kemuliaan Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk bangun pagi ya Tuhan, untuk menikmati segala berkat kemurahan-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, mari Engkau menjamah hati kami, menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus dalam beribadah. Berkati ibadah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, semuanya masih dalam keadaan berdiri. Kita menyanyi Bapak Abraham mempunyai. Kami tepuk tangan. Abraham mempunyai hanya sekali anak-anak, anaknya sudah. Mari puji Tuhan, langitkan tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, duduk. Oke, anak-anak sekalian sudah duduk. Sekarang Miss mau bercerita sedikit tentang kasih. Nah, anak-anak sekalian telah menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Baik itu kasihnya melalui orang tua, kasihnya melalui saudara kita, kasih melalui guru-guru kita. Nah, dalam kehidupan kita ini Tuhan Yesus mengajarkan satu pengajaran terbesar, yaitu kasih. Tuhan datang melalui wujudnya Yesus Kristus ke dunia untuk melayani kita, untuk mengasihi kita, terlebih mengampuni sesama kita. Untuk mensyukuri berkat Tuhan itu, mari kita menyanyi mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan
memondasi ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi Buka hati. Sekarang ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, anak-anakku sekalian, mengucapkan selamat pagi. Selamat kita bersama-sama berbakti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun ada jarak di antara kita, tapi kita percaya walaupun kita beribadah dalam bentuk online, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Amsal, kitab Amsal ayatnya yang ke-13. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Judul dari pemberitaan firman kita pada pagi hari ini adalah jangan sombong. Seperti firman Tuhan yang kita sudah baca tadi bersama, bahwa Tuhan sangat membenci sekali sifat yang sombong. Ada sebuah cerita, membacakan ya. Jenny baru saja menjadi juara pertama perlombaan tari balet tingkat kecamatan. Tiap hari Jenny berlatih keras setiap hari, usahanya tidak sia-sia. Ia kembali menjadi juara pertama di tingkat kecamatan. Bulan depan Jenny kembali bertanding di tingkat kabupaten. Namun kali ini ia berlatih
tidak dengan sungguh-sungguh. Bahkan ia juga mulai makan sembarangan. Akibatnya berat badannya bertambah dan badannya menjadi gemuk. Ketika harinya untuk berlomba, Jenny merasa deg-degan, dia gugup karena dia tahu dia tidak bersiap. Badannya terasa berat dan gerakannya tidak lagi selincah dulu. Bahkan beberapa kali ia salah membuat gerakan. Hingga pada saat pengumuman tiba, ia dinyatakan kalah. Ia menyesal karena menganggap dirinya hebat, sehingga membuatnya tidak mau lagi berlatih. Dari cerita Jenny kita bisa belajar bahwa sebagai anak Tuhan kita tidak boleh sombong dengan kekuatan kita. Mungkin kemarin kita bisa juara 1 seperti Jenny juara 1 di sebuah perlombaan. Kita jangan karena kita sudah juara 1 kita merasa tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kita. Tuhan sangat dengan tegas membenci sifat sombong, ya. Firman Tuhan di Amsal 29, nanti kalian bisa baca sebentar. Amsal 29 ayat yang ke-23. Tuhan tidak menyukai kesombongan. Malah Tuhan menyukai orang yang rendah hati. Kita sama-sama tahu cerita dari Raja Fir'aun. Fir'aun menantang Tuhan. Dia melarang umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Sehingga Tuhan marah dan Tuhan memberi 10 tulah untuk menghukum orang Mesir. Pun saat itu Fir'aun pun masih sombong, dia masih melawan Tuhan. Hingga dia sadar pada tulah yang ke-10, anaknya juga harus menjadi tumbal, harus mati. Semua buah-buah sulung pada waktu itu harus mati, termasuk hewan, ya, termasuk anak manusia, semua mati karena kesombongan seorang Raja Firaun. Dari 2 cerita ini kita banyak sekali belajar. Sebagai anak Tuhan kita diajarkan untuk merendahkan hati kita, bukan menyombongkan, karena sifat sombong dalam diri manusia seolah-olah mereka tidak mengakui keberadaan Tuhan. Orang yang sombong biasanya apanya yang besar, anak-anak? Saya mau tanya. Apanya yang besar? Miss Memson? Kepalanya. Semakin sombong orang semakin besar kepalanya. Kalau kepala kita besar, kita gampang, ya betul, gampang jatuh. Jadi orang yang sombong sebenarnya orang yang gampang jatuh. Dia mengakui kekuatannya, dia mengakui kehebatannya, tidak mengakui orang-orang di sekitarnya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan anak-anak di rumah, orang tua, guru-guru di sekolah, mengingatkan kita semua bahwa kita hanyalah manusia biasa. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga sebagai anak Tuhan kita tidak boleh sombong. Kita harus merendahkan hati, merendahkan diri bahwa kehidupan ini Tuhan yang miliki. Sehingga melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus rendah hati, rendah diri, bahwa hidup ini sepenuhnya Tuhan yang bentuk, Tuhan yang buat. Sehingga segala yang hebat, segala yang bagus, segala yang indah itu hanya punya Tuhan. Ya. Jadi pagi-pagi hari ini kesombongan mengajarkan kita kehidupan yang merendahkan hati, kehidupan yang penuh belas kasihan satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, mengakui bahwa saya membutuhkan teman, saya membutuhkan orang lain dalam kehidupan saya. Bayangkan kalau di dunia ini tinggal kita sendiri, karena kita merasa sombong, tinggal kita sendiri, mau enggak? Mem tidak mau membayangkan bagaimana kalau di bumi ini tinggal Mem sendiri. Hanya karena Mem mengaku Mem hebat, yang lain tidak perlu. Firman Tuhan mengingatkan Mem, mengingatkan kita semua bahwa kehidupan kita sepenuhnya Tuhan yang atur. Yang kita percaya, kesombongan tidak ada artinya, kesombongan tidak perlu. Kesombongan kita hilangkan dari sifat kita. Kalau kita memiliki Tuhan yang mengajarkan kita penuh belas kasihan, merendahkan hati, merendahkan diri, dan biarlah Tuhan yang ditinggikan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita senantiasa, bukan saja pada saat ini, tapi setelah ini, di hari besok, besoknya lagi, kita bukan saja mendengarkan, bukan saja merenungkan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini
Saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Miss Leni. Terpuji nama Tuhan buat firman-Nya pagi hari ini yang mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh sombong, bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang mampu menolong kita, memampukan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, mari kita berdoa untuk mengamini firman kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, firman kebenaran-Mu yang telah bersama-sama kami dengarkan. Walaupun kami terpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, kami yakin dan percaya kasih Tuhan akan selalu melingkupi kami anak-anak-Mu. Firman Tuhan melingkupi kami anak-anak-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Bapa, berkati kami sepanjang ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Untuk meresponi firman yang sudah kita dengarkan bersama, mari kita puji nama Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama anak Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Kami mau memuji Tuhan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh beribadah pada hari ini, ibadah kami yang pertama Tuhan di tahun ajaran yang baru, kami bersyukur kami masih ada kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Lebih bersyukur lagi Tuhan ada waktu bersama dengan kami. Kami percaya melalui pujian dan penyembahan yang telah kami lakukan telah naik kehadirat Tuhan, dan Tuhan akan memberkati anak-anak. Berkati firman Tuhan yang kami sudah ikuti bersama, mengajarkan kami untuk tidak sombong Tuhan, mengajarkan kami untuk senantiasa rendah hati Tuhan.
karena kami percaya Engkau adalah Allah yang besar dan berkuasa dalam hidup kami. Berkati Tuhan apapun yang menjalani segala aktivitas kami sepanjang minggu ini, sepanjang anak-anak belajar, Tuhan tolong, walaupun mereka harus belajar di rumah karena masa pandemi, kami percaya Tuhan memberikan mereka sukacita Tuhan dalam belajar, sehingga mereka bisa menimba ilmu dengan baik. Berkati juga guru-guru yang mendidik mereka dari jarak jauh. Tetap berikan kami hikmat Tuhan dalam membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tetap menyerahkan juga orang tua, anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Tetap berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Tetap berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa buat sekolah kami. Tuhan berkati pemimpin sekolah, ibu kepala sekolah, ketua yayasan, Tuhan tolong, sehingga Tuhan mereka bisa memimpin dengan baik. Secara khusus juga kami berdoa pada saat ini Tuhan, masa pandemi yang telah kami lalui sekian bulan. Kami percaya Tuhan secara manusia kami tidak sanggup menghadapi semua ini. Ada begitu banyak hal yang terbatas yang kami tidak bisa lakukan. Tapi kami percaya melalui masa pandemi ini Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur akan apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya Tuhan kami bisa melalui semua ini dengan baik karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua bangkit berdiri. Kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita malam. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat anak-anakku sekalian yang tetap senantiasa mengikuti ibadah, pembelajaran dari rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.